Tuhan yang keluar dari selangkangan itu Tuhan apa? Dijawab dulu. Inilah kalau umat sivilisisis kayak begini dia. Kalau naik kejang-kejang. Saya males makanya sama dia itu pakai data itu. Karena apa? Dia itu memang lagi kesurupan by Zebul dia. Bang, sabar. Aku boleh masuk sebentar? Boleh. Masuk sebentar. Silakan. Bang rumah tua. Nggak usah di-mute kalau dia nggak kesurupan. Bang rumah tua, selamat siang. Selamat siang. Bisa ngomong baik-baik? Bisa. Oke, gini Bang. Ketika Abang mengatakan, menurut Abang Yesus itu Tuhan, betul? Amin, betul. Gini Bang, ketika Abang mengatakan Yesus Tuhan itu, kalau untuk pengakuan pasti nggak ada kan di dalam Bible itu sendiri, betul? Ada, dia berkata guru dan Tuhan. Menurut Abang ini pertanyaanku gini Bang, menurut Abang saat dia mengatakan Mic-nya guru jangan dan deket-deket Tuhan, itu biar gak berubah-berubuk. berubah-ubah itu suara mesin cuci. Jadi ketika Abang mengatakan dia mengakui bahwa dia guru dan Tuhan, akan tetapi di dalam tulisan Bible itu sendiri dikatakan bahwasannya dia itu juga mengakui sebagai utusan, dan di sana juga ada tertulis yang tidak mengakui dia datang sebagai manusia itu penyesat. Menurut Abang, itu mana yang benar itu Bang, tulisan dalam Bible itu? Sorry, tadi apa? Saya nggak ikuti karena ada sedikit problem. Oke. Gini Bang. Tanya ulang, nggak apa-apa. Menurut, ya, nggak apa-apa Bang, santai Bang, santai. Kita diskusi santai ya Bang ya. Nah, ketika Abang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, betul? Betul. Tapi di dalam Bible itu sendiri ada tertulis di 2 Yohanes 1 nomor 7. Coba Abang baca dulu. Dibaca dulu. Di situ ada tertulis Datanya yang Mbak, tidak, saya ikuti, baca aja. ya, di situ ada tertulis begini, Pak Rumah Yohanes Tua. berapa? 2 Yohanes 1 nomor 7. Nah, di situ dikatakan yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia, dia penyesat dan antikris. Nah, sebenarnya menurut Bapak Rumah Tua ini benar nggak sih tulisan ini? Kan ini bertentangan dengan pernyataan tadi. Katanya Tuhan. Nah, dia datangnya jelaskan? Ya, silakan. Ada orang yang berpikir dia datang mungkin dalam wujud malaikat. Dia datang tidak menjadi manusia. Itu maksudnya. Jadi ketika dia datang menyatakan keberadaannya di dalam manusia, menjalani keberadaan hidup sebagai manusia yang sempurna, nah itu memang benar-benar itu terjadi nyata. Tapi juga dalam keberadaan manusia, dia juga ada di dalam kemahakuasaan itu. Coba Bang, kayaknya kurang nyambung deh dengan pendapat Abang tadi. Karena tulisannya tuh begini Bang. Dilihat dulu, dibaca dulu, coba dibaca. Ya, coba dibaca. Betul. Baca aja, saya ikuti. Di sini tertulis, sebab banyak telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Iya, karena ada orang tapi kan berpikir. Enggak Bang, gini Bang. Tadi Abang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, tapi di sini tertulisnya kalau yang tidak mengakui dia sebagai manusia itu penyesat. Nah, bagaimana? Iya, yang saya katakan tadi, ada orang yang berpikir dia tidak akan datang jadi manusia. Itu yang penyesat. Sehingga waktu mereka berpikir seperti itu, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu sudah datang. Kurang nyambung. Bisa dipahami kan? Soalnya tulisannya di sini jelas.
Salah. Enggak, Bang. Udah Yang bener, ini. udah bener dia, udah bener dia. Yang tidak Saya berpikir Yesus tidak datang akan sebagai bawa manusia itu adalah si penyesat dan antikristus. Betul ya, Bang Rumah Tua ya? Iya, terus? Iya betul itu, udah betul. Iya, terus. tertulisnya udah betul. Oke. Yang Iya, tidak iya. mengakui, Gini, Nah, Bang. terus? yang tidak Apa yang mengakui salah di Yesus sini? datang sebagai manusia itu, yaitu yang disebut Iya, antikristus. Betul. Jadi Jadi mereka makanya yang perlu berpikir ditanya, Bang Rumah Tua keilahian ini mengakui Kristus Yesus itu itu sebagai manusia apa adalah sebagai Tuhan? keilahian yang sama seperti malaikat. Pertanyaannya, Enggak, Bang. Yesus Enggak. itu abang yakini sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Makanya, dia Tuhan dan manusia. Dia Nah ini Tuhan, antikristus. menyatakan kedua- Ya, Daripada ini dia Allah yang Islam antikristus. datang jadi batu, ayo batu hitam lagi. Ya Iya, ini iya, memang. iya. Ntar dulu aku selesaikan Yang dulu paling ya. parah, Aku selesaikan Aula dulu batu dengan Bang Rumah Tua. Islam Sabar. berubah menjadi kaki dua di neraka. Udah, Bang. Yang santai, Bang. Jangan kayak gitu. Jangan menghujat. Aku nggak menghujat loh, Bang. Aku mengajak diskusi kita Kaki baik-baik. aula Bang. dua di neraka Jangan bukan menghujat, Bang. Bukan. Datanya di mana? Data. Bisa baca nggak? Ini mau diskusi baik-baik apa mau kejang-kejang? Aku ngomong baik-baik loh ini. Izinkan yang lain. Yang congor-congor yang nggak jelas itu nah. Ngomong yang baik-baik. Aku nggak ngomong Siap. yang jelek-jelek loh, Bang. Iya. Aku bawa sesuai data juga ya kan. Aku tunjukkan Siap. datanya. Iya, Ya, terima saya. ini baik-baik aja. Sebenarnya Iya, gini, aman. Bang, di dalam agama Islam kita nggak bisa memaksakan orang lain. Akan tetapi Amin. kita itu hanya memberitahukan bahwasannya di dalam Bible itu seperti ini loh. Ini yang kita baca. Nah, mungkin jadi- Abang iya. bisa jadi kan belum baca atau mungkin lupa ya kan, udah lama gitu Iya, kan. iya, Betul? Nah, iya. sekarang Jadi aku ada pertanyaan Mbak. lagi. Iya, Ntar gini, dulu, gini. aku mau bertanya ini. Nggak gini. Saya ikuti Apa itu? narasi Mbak. Saya ikuti narasi Mbak. Berarti udahlah saya ikuti apa yang Mbak mau. Bible itu nggak benar. Yesus itu bukan jadi Bible Tuhan. nggak benar. Sekarang saya minta coba perkenalkan Islam ke saya. Saya minta. Jadi Jangan takut lah. menurut Bang, ya benar Bang. Perkenalkan. Ya udah Jadi saya menurut ikuti aja. Saya ikuti apa yang Mbak menurut punya mau. Abang, Saya Bible ikuti. nggak benar, betul? Ya saya ikuti aja. Sekarang saya minta coba perkenalkan nggak bisa Islam ke saya. begitu, nggak bisa begitu. Kenapa takut? Ya coba, bukan takut, bukan takut, coba Bukan kamu, takut, coba Bang. kamu ikrarkan dulu. Perkenalkan Islam ke saya, coba. Nggak, kamu ikrarkan dulu. Saya mengakui Saya sudah bahwasannya bilang, Bible dan saya Kristen ikuti. itu adalah sesat. Itu coba. Saya ikuti. Jangan saya apa ikuti, yang kalian kamu punya pengakuanmu, mau. Oh, pengakuanmu, iya. ayo coba pengakuanmu. Sekarang gini saya ikuti. Salahkah saya bilang saya Pengakuanmu. ikuti? Jangan tipu-tipu. Kamu kan cuma karena nggak mau dibahas Saya Bible-mu aja kamu. ikuti. Kenapa Kamu takut karena cuma memperkenalkan nggak mau Islam ke saya? dibahas Bible-mu aja, udah Kenapa ketahuan di situ takut? kalau itu mau licik kayak ular beludak. Kenapa kamu. Enggak, takut? aku nggak pernah takut, Bang. Aku nggak pernah takut, Kamu Perkenalkan Bang. nggak ada pernah Islam takut ke sama saya, orang yang ayo. akan tulis, Ya, tapi ya, kami nanti aku itu takut sama perkenalkan. orang yang botol, bodoh dan tolol. Kenalkan Islam ke Yeremia saya. 4 Ayo. nomor Ya, iya, aku 22. perkenalkan. Ya, coba. Bisa ini dulu, bisa Ya, tenang dulu. Coba. Aku nggak mau banyak omong dengan orang beradu apa ya, karena omonganku nggak bakal didengar juga. Kalau emang abang yang ngomong aku ngomong, terus siapa yang mau dengerin, ya kan? Begini Bang, di dalam Islam, ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Salam. Islam, Tuhan itu tidak suaranya. apa Bang Munglon. Jadi kalau di dalam Islam kita itu Tuhan itu cukup satu Bang, dan di sana juga ditertulis juga di dalam Al-Qur'an, dan tidak serupa dengan apapun. Di sana ada disebutkan dalam surat An-Nisa itu dikatakan laisa kamislihi sayun. Jadi Tuhan kita itu tidak terlihat. Jadi apapun di dalam dunia ini hanya ada dua jenis, satu ciptaan, satu pencipta. Nah, selain pencipta itu Tuhan. Iya, saya sapa dulu yang baru bergabung. Assalamualaikum Atau Bang angin, Player. ruh, semua. Ya. Iya. Ya jadi sedikit lah, saya narasikan sedikit ya. Ya sebentar Bang Player, biar diselesaikan Oh, iya, dulu sama si silakan, Ani itu silakan. sebentar. Nah,
Iya. Bang Saya mengalami Bang Player kebingungan. gini, Iya. Bang sebentar Bang Rumah Tua, aku belum selesai ngomong. Ya, Iya. gini. Jadi ketika mengatakan bahwasanya Tuhan itu bisa terlihat, betapa tidak adilnya menurut kami sebagai seorang Islam. Tidak adil karena apa? Indera penglihatan tidak semua orang miliki, karena orang buta nggak bisa lihat. Betul? Betul nggak? Nah, Iya. dari situlah makanya Tuhan itu kan maha adil. Jadi dan tertulis juga di dalam Al-Quran, tidak serupa dengan apapun. Begitu Bang. Dilanjut mungkin sama Bang Player dinarasikan, memperkenalkan Saya tambahkan. ketuhanan kepada Bang Rumah Iya. Tua. Gantian ngomong ya Bang ya, yang tenang ya. Iya. Silakan baik-baik ya Bang. Boleh saya ngomong sebentar? Ya silakan. Apa yang Apa yang saya dengarkan lalu cuman hanya menguatkan kepada tidak semua orang bisa melihat. Tidak semua orang juga bisa mendengar, ada yang tuli. Tapi kenapa Tuhan punya suara di Al-Qasas 28 ayat 30? Lalu ketika dia berfirman, katanya dia cuma satu, dia bilang kami berfirman. Nah. Tapi waktu dikatakan kepada ketika dia berfirman, kami berfirman, oh itu Allah dengan keagungan. Di sisi lain juga dia berkata, kami menciptakan. Siapa yang melibatkan diri bersama dengan Allah? Allah menyekutukan dengan siapa ketika dia menciptakan? Dia menggunakan kata, kami menciptakan. Secara tidak langsung, kata kami ini adalah pengganti orang pertama jamak, bukan tunggal. Makanya, ya kalau dia sudah gunakan kata kami berarti lebih dari satu. Tapi kalian mengklaim dia itu cuma satu, esa. Tadi dikatakan dia nggak terlihat, tapi kok dia punya suara, di mana keadilan Allah? Ada banyak orang yang nggak bisa mendengar. Ayo, di mana keadilannya? Ini Bang Rumah Tua, gini. Sebenarnya itu dikembalikan ke Yesusnya Bang, gitu lah. Kan begitu. Abang mengakui Yesus itu menjadi manusia, kan begitu. Aturannya, poinnya ini dikembalikan ke Yesus gitu loh. Bukan ke Allah. Amin. Kan begitu. Karena begini poinnya Bang. Ketika Yesus yang hadir pada waktu itu menjadi Tuhan sebagai manusia, ya kan? Di mana keadilan Yesus untuk para nabi-nabi sebelumnya di situ? Yang Adam, apakah Adam itu masuk neraka? Coba. Yang tidak mengenal Yesus, gimana coba? Ayo. Semua terkonfirmasi. Mereka percaya kepada janji Tuhan, mereka menjalani hidup dengan janji itu. Iya. Kata iman kan pada akhirnya jumpa dan merujuk kepada keyakinan akan Sang Juru Selamat, Mesias. Iya, tapi Makanya kan di kitab pertanyaannya, Kejadian Bang, dengar. tolong Abang cermati, Iya, di Bang kitab Rumah Tua. Kejadian waktu manusia Bang jatuh Rumah ke dalam dosa, ada firman kepada Hawa, keturunanmu akan menginjak ular. Bicara Yesus. Abraham itu terkonfirmasi juga. Iya, berarti dosa Adam nggak ditebus Iya. ya? Apa? Dosa Adam nggak ditebus ya? Dia nggak tahu Yesus itu di mana tuh. Siapa bilang, Bang? Siapa Selama bilang? keberadaan Mana tafsirannya? Yang kehidupan tertulis mana manusia, coba? Mana tafsir yang tertulis coba? Ayo. Iya, Yesus nggak mau ngomong itu di sini, gitu menebus dosa. Ngomong-ngomong dan Iya. ngomong, saya nggak mau di sini gitu loh. Itulah penafsiran Abang di situ yang salah gitu. Bukan penafsiran saya. Abang tahu Nah, nggak? Abang Di mengikuti Islam juga yang itu ada namanya- dosa ini, keturunan. Ntar dulu Bang Rumah Tua. Abang Rumah Tua itu mengikuti perkataan Paulus gitu loh. Yang bagaimana mengakui Yesus itu sebagai Tuhan gitu loh. Ya kan? Di Roma 14 nomor 9 itu. Untuk itulah dia menjadi Tuhan untuk orang mati dan orang yang hidup di situ. Kan begitu. Itu pengakuan Paulus yang Abang pakai gitu loh. Padahal Yesus sendiri tidak pernah Murid-murid mengatakan semua demikian gitu loh. memberitakan dia adalah Tuhan. Gimana coba? Siapa itu? Semua murid-murid Petrus memberitakan Yesus Tuhan. Nggak ada itu, Bang. Ada. Nggak ada. Injil Coba carikan itu saya, diberitakan, abangku. ujung Abangku. tombaknya mengkerucut kepada Abangku, nggak Yesus ada. adalah Itu Tuhan. tafsiran semata saja, Bang. Nggak bisa, tafsiran di saya situ. yang Jadi punya mana? kitab, bukan Aja kalian. kamu kerjanya Rumah Tua. Bang, Kok Hidup siapa sekali kok lagi? buat nipu kamu ini. Aduh, bagaimana? Hidup Daripada sekali mau buat sembah kaki menipu, dua di buat neraka, berdusta betis kau disingkapkan. ini. Ya Allah. Bang Player. Ya Allah, sekali. kami menunaikan panggilanmu.
Gimana? Hidup Bang sekali Player. buat nipu. Di aja. batu hitam, cium. Tuh kan. Bang Player, di mana keadilan Tuhan? Kan ini kan aku kanteng, ini kan terlihat. Di mana aku matikan apa ini? Aku matikan kameraku. Dapat nggak terlihat? Ah. Kerjanya Gini loh, Bang nipu-nipu Rumah aja Tua. model kayak si rumah tua. Ngomongnya tuh jangan menghujat, Sembah berdasarkan batu fakta hitam. aja. Jangan menghujat, berdasarkan Kalau data si yang rumah tua itu tertulis maunya aja. mau mirroring, mau menghujat aja dia itu kerjaannya. Menghujat aja, jangan Iya. menghujat. Di sini ngomong baik-baik. Nih, pakai kalau kau mau fakta. menghujat, kau cukup melihat ini aja nih. Nih ajaran iblis yang nggak laku nih. Ajaran iblis yang nggak laku, ya. Yang dipasarkan di obral, ngaku-ngaku jadi Islam, ya. Nih ajaran iblis nih. Nih ya, tuh ajaran iblis tuh ya, kamu dengar ya. Nggak ada suaranya. Ntar dulu, kabur dia. Jangan lama-lama. Kena itu nanti itu kalau lama-lama. Ya. Dibawa surat Al-Qasas. Assalamualaikum, Bang Hairun Inas. Itulah mereka tadi ya. Mereka itu Bluetooth connected. mencoba di mana ya. Nih si rumah tua masih di bawah, izin sebentar bang. Ya silakan. Nggak ada suara. Itu sendiri. Siapa firman itu? Yesus. Menurut ibu ini teknik marketing murahan. Kalau hemat kami ya Kapilah, mengaku seorang muslim yang taat. Baik. Saya muslim. Bukan muslim abal-abal. Bukan muslim abal-abal. Itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Ada firman Yesus Kristus. Mari kita semua menerima Yesus. Karena saya bukan Kristen. Bukan Kristen. Sekali lagi, saya Bukan Kristen. Saya Muslim. Bukan Muslim abal-abal. Saya Muslim yang taat. Baik, Ikhwan. Ini mohon maaf ya, sangat kontradiksi sekali. Orang ini Tuh, sengaja itu ajaran menyampaikan iblis tuh nggak di laku depan tuh, umum, diobralin kayak banyak gitu, orang, ngaku-ngaku Islam. pakai speaker supaya orang-orang mendengarkannya. Dan apa yang terjadi, Kapilah? Orang ini ajaran apa kepada kayak begini Yesus nih? sebagai Tuhan. Dan di sini sangat kentara sekali. Ngaku-ngaku Apa yang Islam, disampaikan ini mendengarkan ujung-ujungnya dirinya bukan seorang anak Muslim. manusia disuruh nyembah Apa dituhankan. jadi, saya ini Muslim, bahkan saya bukan Muslim yang abal-abal. Saya Ajaran Muslim yang iblis taat. sih kayak Itu begini dapat nih. menarik perhatian. Kalau misalkan orang ini mengaku dirinya sebagai orang Kristen, maka orang yang di sana, mobil khususnya orang Muslim, Muslimin dan Muslimah tentunya, Tuh ya jelas ya. Islam mah nggak ada begitu-begitu. Itu yang begitu-begitu diobral kayak gitu itu ajarannya setan, ajarannya iblis gitu. Ngaku-ngaku Islam, ya. Saya bukan Kristen, saya Islam, bukan abal-abal. Ujung-ujungnya nyuruh nyembah Yesus. Ajaran iblis. Ngaku-ngaku agamanya orang lain. Bang Player, pinjam mancis Bang Player. Iya, ini. Ambil. Assalamualaikum Ustadz Hairul Insan. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Aduh. Kadang mereka itu mendustakan ayat-ayat mereka gitu loh. Kan gitu. Jadi kebanyakan mereka itu sekena udel mereka menafsirkan Yesus itu Tuhan gitu. Ya kan? Dalam perjanjian lama Musa mengatakan Yesus itu adalah manusia, padahal lebih rendah lagi tuh pada zaman Yahudi itu. Ya kan? Difitnah Yesus itu sebagai anak haram gitu loh. Ya kan? Yang lebih hebatnya itu difitnah juga Yesus menjadi Tuhan gitu loh. Datang ajaran Nabi Muhammad SAW memuliakan Yesus sesuai dengan pada tempatnya. Itulah kebenaran hakiki di situ. Dan kita baca dengan sesuai teks dan konteksnya, itu tidak pernah Yesus mengaku sebagai Tuhan. Cuman tafsiran Bapak Gereja belakang di situ. Kan begitu. Jadi mereka itu bagaimana ya?
Kita kan menjelaskan kebagaimanaan Tuhan, ya kan? Tadi malah menyerempet kemana-mana di situ, ya kan? Sebenarnya kata kami dalam Al-Quran itu plural majesty, gitu lah. Itu maha keagungan Allah, ya kan? Nah, jadi Allah itu menyatakan kami di situ, sebagaimana analogi sederhananya tadi, ketika presiden yang mengatakan kami turut berduka cita atas bencana yang ada di Medan. Tidak bukan banyak juga kami di situ presidennya, cuman satu. Jadi hotel ini secara teks tertulis ya, mereka nggak paham nih, gagal paham bahasa Indonesia nih. Ketika yang tidak menguntungkan itu mereka buang gitu lah. Ketika menguntungkan mereka, mereka angkat sejadi-jadinya di situ. Itulah Oten tadi. Silakan Bang Khairul. Bang Khairul ceramah lah sedikit. Aduh, ceramah terus. Nanti teman-teman bosan ini. Iya. Nggak, ini kan kebetulan Jumat nih, Jumat berkah nih. Yaudah, silakan. Aduh. Tadi ada seorang kafir menanyakan tadi gitulah. Yang non muslim ya kan, bagaimana cara mengenalkan Islam kepada non muslim gitulah. Nah, coba ini kebetulan nih lebih enak nih. Ini kebetulan topik tadi diangkat ya oleh seorang Oten Oleng tadi itu. Coba silakan itu Bang Khairul. Bagaimana Pak mengenalkan Islam kepada non muslim itu bagaimana gitulah. Nah, Iya. nah, silakan. Baik, sedikit ya. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Teman-teman sekalian, kita saling berbagi di sini. Jadi setiap kita harus mampu ya mengenali lawan bicara kita. Artinya ketika dia menanyakan sesuatu kepada kita harus melihat ya pada sesuatu apa sebenarnya dia yang masih bingung dan butuh penjelasan atas itu. Kalau dikatakan bagaimana mengenalkan Islam kepada non-muslim, ya pengenalan ini kan banyak, luas ya. Mengenalkan ajarannya secara keseluruhan, itu yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, atau yang bagaimana? Sementara yang paling krusial, yang paling penting, ya kan, untuk kita sampaikan kepada mereka adalah mengenal Tuhan yang benar. Maka kalau ini merupakan bagian yang paling penting, yang terlebih dahulu harus kita sampaikan, tentu kalau dia meminta bagaimana cara Islam mengenalkan kepada mereka, ya kita keluarkan semua ayat-ayat yang khusus yang membahas tentang ketuhanan dalam Islam, baik penjelasan Tuhan yang benar dan Tuhan-Tuhan yang salah. Ya, kita harus mampu, kalau kita memiliki kemampuan ya mengeluarkan semua ya ayat-ayat tentang ketuhanan di dalam Islam, baik tentang keesaannya, kemahakuasaannya, dan seluruh sifat-sifatnya yang sempurna. Dan juga mampu menjelaskan tentang Tuhan-Tuhan yang tidak benar dalam Islam, bagaimana kelemahannya dan ketidakberdayaannya pada sesuatu. Inilah yang harus kita kenalkan terlebih dahulu, karena inilah hal yang terpenting. Kenapa? Karena percuma saja kita menjelaskan ya syariat-syariat Islam yang lainnya yang terdiri dari ahkam, hukum-hukum, atau kisah, penceritaan kisah-kisah yang benar tentang masa lalu, atau ibrah atau pelajaran apa saja yang terkandung dalam Al-Quran yang bisa kita manfaatkan, ya kita kerjakan dalam kehidupan ini. Mereka tidak akan percaya itu.
Sebab sejak awal mereka meragukan kebenaran Al-Quran itu kan seperti itu. Jadi kenalkan dulu, sudah pas kita mengenalkan tentang Tuhan yang benar dulu. Nah, sedikit kita bahas begini, yang sering menjadi rancu dan selalu menjadi campur bahasannya hingga kita kadang tidak menemukan titik temu. Jadi begini ya teman-teman semuanya, segala sesuatu, segala yang ada itu, ini kita belajar tentang ontologi. Ontologi itu artinya onto dan logos, ilmu tentang keberadaan, ilmu tentang keberadaan sesuatu. Jadi segala sesuatu, apa lagi ini, aduh. Suara saya masih ada? Masih oke, gaskan. Baik. Segala sesuatu, segala yang ada itu ya. Jadi kalau dikatakan segala sesuatu berarti dia ada, baik keberadaannya itu tampak atau tidak tampak atau belum tampak. Ya. Itu memiliki sifat atau informasi tentangnya. Ya, segala sesuatu itu dia memiliki sifat atau informasi tentangnya, atau kalau dalam barang kita katakan dia memiliki spesifikasinya, ya kan? Jadi dengan mendudukkan secara benar ya informasi setiap sesuatu itu, maka kita akan mengenalinya dengan itu. Contoh manusia, ya kan? Manusia, apa informasi tentang manusia itu? Ya, kita katakan manusia itu adalah makhluk hidup misalnya yang berjalan atau kadang berlari, dia membutuhkan makan, minum, memiliki sisi kelemahan, kelebihan dan segala lainnya. Nah, inilah informasi tentang manusia. Nah, terus kita katakan jin. Jin adalah misalnya makhluk yang tidak tampak, ya kan? Yang sifatnya tidak terindra, tapi mereka juga membutuhkan makan, minum, ya layaknya manusia, hanya berbeda saja alamnya, istilahnya dalam bahasa kita gitu. Terus sesuatu apapun, ya artinya kita dudukkan dulu informasi tentangnya. Nah, tentang Tuhan, bagaimana kita mengetahui Tuhan? Tentu dengan informasi yang diberikan oleh Tuhan tentang dirinya, kan seperti itu. Karena orang itu lebih tahu tentang dirinya, makanya informasi darinya pastilah lebih akurat dan pasti itulah yang benar. Maka Allah Subhanahu wa taala menginformasikan tentang dirinya bahwa dia pencipta alam, dia pemberi rezeki, ya kan? Dia maha sempurna, dia mampu melakukan setiap sesuatu yang dia kehendaki, ya. Dan dialah satu-satunya yang seperti itu. Inilah informasi tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru naik kepada yang kedua. Yang kedua adalah sifat atau sikap kita di dalam ya menjadikan atau di dalam memahami informasi itu. Sikap kita. Kalau kita sudah memahami informasi secara benar, maka kita akan meletakkan setiap sesuatu pada tempatnya, ya kan? Kita memahami tadi bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta, yang menciptakan kita, ya kan? Yang Maha Sempurna, Maha Kuasa. Kita memahami bahwa kita manusia dan segala macamnya. Maka yang layak bagi kita adalah, ya kan? Lebih tunduk kepada yang Maha Sempurna. Apalagi yang Maha Sempurna itu memerintahkan kita untuk tunduk kepadanya, seperti itu. Terus ini yang ketiga adalah perlu membedakan, ya, menjadikan sesuatu dengan sifat sesuatu itu sendiri. Contoh, saya kasih langsung contoh biar mudah difahami. Misalnya, ketika ada seseorang ya menuhankan misalnya manusia, nggak tahu siapa itu ya, saya nggak menyinggung lah ya, tapi kalau yang tersinggung nggak apa-apa ya. Ketika ada misalnya seseorang menuhankan manusia,
ini kan dari kalimat saja sudah sangat jelas gitu. Menuhankan artinya menjadikan dia Tuhan, padahal spesifikasi informasi dia itu tentang yang dituhankan itu adalah manusia. Ya kan? Maka ini sudah menjadi sebuah kesalahan atau kekeliruan, ya kan? Karena harusnya yang benar adalah menuhankan Tuhan. Ya kan, bukan menuhankan manusia. Nah, sekuat apapun dia, sengeyel apapun dia, ya, menuhankan sesuatu yang tidak terdapat informasi tentang ketuhanan pada yang dituhankan itu, maka yang dituhankan itu tidak akan pernah menjadi Tuhan yang hakikat. Karena memang yang dituhankan itu manusia tadi tidak memiliki spesifikasi atau sifat-sifat ketuhanan. Jadi capek dia, ya kan, mau capek sengayel apapun dia, sekeras apapun kepalanya menuhankan manusia yang tidak punya informasi atau sifat ketuhanan, maka sampai kapanpun yang disembah itu tidak akan pernah menjadi Tuhan. Seperti itu. Sama di dalam Al-Quran kan Allah mengatakan, afara'aitumul ladzi ittakhadha hawahu, ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kalian tidak melihat, ya kan, orang-orang yang menjadikan hawa nafsu Tuhannya. Nah, ini tidak, ya, sekalipun seseorang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, tidak membuat hawa nafsu itu sendiri menjadi Tuhan yang sebenarnya. Kenapa? Karena hawa nafsu itu tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maka perlu dibedakan, ya kan? Sekedar kita misalnya mengagungkan patung, menjadikan patung, misalnya ada mereka itu menyembah patung, menjadikan patung sebagai Tuhan, ya, maka sampai kapanpun patung itu tidak akan pernah menjadi Tuhan yang benar, karena dia tidak memiliki spesifikasi informasi sebagai Tuhan, ya kan, seperti itu. Jadi itulah yang sering menjadi rancu, dan itu kan yang sering dibawakan oleh orang-orang kafir, ya kan, untuk memberikan syubhat, artinya penyamaran terhadap kebenaran. Mereka mengatakan di dalam Islam juga banyak yang dituhankan. Ya, sekedar banyak yang dituhankan kita uji, apakah yang dituhankan itu, ya, memiliki, ya, sifat-sifat ketuhanan yang tadi kita sebutkan, maha sempurna, maha pencipta atau tidak. Kalau dia tidak memiliki itu, berarti dia tetap bukan Tuhan yang benar. Sekedar kamu menuhankan saja, tidak menjadikan dia Tuhan yang benar. Jadi menuhankan, jadi bedakan menuhankan dan posisi atau informasi atau spesifikasi kalau dia barang tentang sesuatu yang kita tuhankan. Kalau dia tidak memiliki spesifikasi itu, maka sampai kapanpun dia tidak akan menjadi Tuhan yang benar. Seperti itu. Allah Ta'ala a'lam. Insyaallah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Khairul Ikhwan Billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Slow. Ini hostnya tiba-tiba tepuk tangan ini. Kaget juga saya, Ustaz. Insyaallah, syukran. Menjelang waktu Jumatan, Ustaz. Iya, ini alhamdulillah dia. Nyimak Api Jabo kajian Ustaz. Insyaallah. Iya. Dan Bang, barusan lo tadi malam turun jam berapa? jam setengah berapa? Setengah 3 apa setengah 2 lupa aku. Aku ngelihat jam 2 itu tinggal aku sama Bang Dika. Iya, setengah 2 berarti. Iya, langsung tak rungkatin aja orang sambil udah nggak kuat. Iya, tak begitu. Aku jam panggil. 1 masih ngelihat itu. Tak panggil-panggil, Bang Dika nggak nyaut. Anda nggak nyaut, udah. Ya udah, aku izin pamit kafaratul majelis, turun aku. Jam 2 itu aku tinggal berdua ini, ya Allah pada kemana ini, udah nggak tahu saya. Udah saya rungkatin. Ya lanjut Ustaz, lanjut. Ya, simpelnya seperti itu. Ya, jadi misalnya kita mengetahui ada buku, simpelnya gitu. Ada buku, ada pena. Buku itu kan kita katakan sekumpulan kertas, misalnya, ya, kumpulan dari kertas yang dirakit menjadi satu dan
sebagai tempat untuk catatan. Adapun pena kan misalnya kita katakan dia terdiri dari tinta dan segala macamnya lah yang dibuat untuk menulis. Nah, ketika ada orang mengatakan kan, aku ya kan menjadikan buku ini sebagai pena gitu kan, atau menjadikan pena ini sebagai buku, sampai kapanpun itu tidak bisa. Tidak bisa karena ya kan setiap sesuatu itu seperti saya katakan tadi sudah memiliki karakter dan sifatnya masing-masing. Sama seperti aku menuhankan manusia. Sampai kapanpun manusia itu tidak akan menjadi Tuhan yang benar, karena memang spesifikasi dia itu sebagai manusia, dan informasi yang ada di dalam dirinya itu memang informasi sebagai manusia, seperti itu. Jadi itulah yang sering banyak dinarasikan oleh Allah di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang menyembah patung atau menyembah berhala lah secara umumnya. Kan Allah selalu mengatakan, apakah kalian ya kan akan menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan-Tuhan kalian yang tidak mendatangkan manfaat dan madarat, dan juga untuk kalian, artinya dia tidak bisa mendatangkan manfaat dan mendatangkan madarat, artinya tidak memiliki kuasa apapun. Artinya memang yang disembah itu sekalipun kalian menjadikan Tuhan gitu kan, ya kan, tidak ada sifat-sifat ketuhanan pada patung-patung yang kalian sembah. Jadi bedakan antara ya kata kerja ya kan menuhankan dengan sifat yang kita tuhankan itu secara spesifik. Jadi sekadar menjadikan ini sebagai itu, kita uji lagi apakah yang dijadikan itu memang memiliki sifat itu dan pantas untuk itu atau tidak. Jadi simpelnya seperti itu. Jadi sampai kapanpun misalnya saya mengatakan buku ini adalah pensil, ya kan, atau mengatakan pensil ini adalah buku misalnya, yang ternyata informasinya tidak sesuai, maka sampai kapanpun itu orang akan memandang sebagai sebuah kekeliruan atau kerancuan dalam berpikir, seperti itu. Ya, Masya Allah. Kalau bahasa inteleknya itu normatif, Ustadz. Ya. Tapi kalau bahasa Al-Qur'annya itu kodrat. Kodratnya memang seperti itu. Yang namanya ciptaan ya tentu ada batasan-batasan yang tidak boleh diingkari. Mohon izin Ustadz, terkait pembicaraan Ustadz bagus, tapi saya izin bercerita Ustadz sama teman-teman dan Ustadz. Barusan saya dari Komal Oten, dari pagi tadi, kurang lebih jam 8. Di situ saya nunggu kesempatan dengan iktikat baik saya untuk menjawab sekaligus bertanya tentang teman Kristen. Tetapi yang terjadi 180 derajat berbeda dari ekspektasi saya. Mayoritas teman Kristen yang ada di situ sebagai narasumber maupun sebagai pembicara serampangan menyerang Islam, serampangan menarasikan Nabi Muhammad, serampangan membawakan data-data yang dimana data-data yang mereka bawakan tendensi mendegradasi Islam, baik secara literal maupun kontekstual. Artinya data-data yang mereka bawa memang data yang terverifikasi, data yang sudah dikonfirmasi, namun tidak mereka sampaikan secara utuh. Itu saya ya Allah, hanya mau berontak ini. Saya tahan-tahan sekuat hati, ya Allah, sampai ngejer rasanya badan. Ya karena narasi mereka itu begitu merendahkan, begitu menistakan, ya Allah. Sampai saya sampaikan sama host diskusinya kok gini kali ya. Saya mencoba kuat dan bertahan Ustadz dengan niatan saya yang baik tadi di awal untuk menyampaikan sekaligus bertanya yang sederhana-sederhana tanpa ada unsur dari saya untuk menyerang, hanya sekedar bertanya. Tapi itu saya lakukan, saya coba, saya tahan. Makin tidak kuat saya, udahlah ya Allah, ini HP sudah panas juga, hati sudah panas. Akhirnya terpaksalah saya turun daripada saya nanti makin tidak terkendali, makin jauh, makin lama. Jadi bukan diskusi, jadinya debat kusir. Jadi itu saya pribadi, teman-teman
muslim yang di bawah ya yang nyimak. Saya sendiri pun yang saya pribadi, mungkin ini atas kehilafan saya, merasa cukup dengan keilmuan yang saya miliki tentang Bible maupun tentang keislaman, merasa saya mampu untuk menyampaikan itu tanpa ada tendensi unsur apapun yang sifatnya selain daripada ud'u ila sabili rabbik. Tapi saya pribadi juga tidak mampu mendengarkan perkataan mereka yang sedemikian rupa, mendengarkan celaan mereka yang sedemikian rupa. Aduh, tersobek-sobek Ustaz. Cuman ya Allah, udah inilah kali terakhir saya untuk masuk ke komal teman-teman Kristen. Saya rasa saya tidak akan lagi masuk ke komal teman-teman Kristen, karena bukan saya tidak mau berdiskusi dengan mereka, tetapi sakit hati saya mendengarkan narasi-narasi liar mereka. Itu saya pribadi. Kalau teman-teman yang lain mungkin memiliki pengalaman yang sama, boleh diceritakan bagaimana cara menyikapinya. Karena terus terang saya pribadi mau bersikap santun atau bersikap lembut terhadap mereka, ternyata saya sendiri hanya sebatas di mulut, tapi dalam prakteknya hati ini tidak mampu dibohongi. Astagfirullah, ya Allah. Parah Ustadz, mereka itu bernarasi tentang Islam itu parah. Dan selalu mereka itu mengadu domba. Sesama kita seorang Islam yang naik di situ, diadu domba oleh mereka. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nangis ini, serius nangis aku. Cuman ya mau gimana ya, teman-teman Kristen memang kodrat yang disampaikan Ustadz tadi mungkin seperti itu. Allah bahkan berfirman, sumun bukmun lahum fahum la yarji'un. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mungkin itu ya yang saya dapat ambil hikmahnya, bahwa memang Allah berfirman seperti itu memang benar adanya, nyata, fisiknya ada, orangnya ada, dan yang mereka katakan itu seperti yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Ya Allah ya Rabbi, la haula, astagfirullahaladzim. Jadi curhat jadi, ya Allah. Ya mohon maaf Ustadz, mohon maaf Bang Sabar. Ini untuk sekedar meringankan hati, beban hati tadi. Insya Allah. Jadi teman-teman sekalian, memang di dalam menyikapi sesuatu itu kadang namanya muncul reaksi itu wajar dan sangat wajar. Apalagi sesuatu yang kita dengarkan atau kita dapatkan informasi tentangnya adalah sesuatu yang salah, sesat dan menyesatkan. Jadi girah semangat kita untuk meluruskan apa yang disampaikan agar tidak menjadi sebuah penyesatan itu bisa tinggi, sangat tinggi, misalnya sangat semangat sekali, dan itu adalah hal yang wajar karena memang pertarungan antara kebenaran dan kebatilan itu memang sampai akhir hayat gitu. Kadang-kala kita tahan, misalnya ketika yang dicaci adalah pribadi kita, tapi ketika yang dicaci atau direndahkan atau disalah fahami adalah informasi tentang Al-Quran, ya kan, atau hadis-hadis Rasulullah SAW, maka kemarahan kita mungkin sangat-sangat besar. Karena ini tidak hanya menyangkut tentang kebaikan atau keburukan satu orang, tapi tentang kemaslahatan orang-orang banyak. Kita mengkhawatirkan bahwa banyak orang nanti yang percaya begitu saja tentang apa yang dia informasikan. Jadi itu wajar. Nah, kalau kita misalnya bergemuruh dalam dada, ya sebentuk kemarahan, baik itu kita mampu menyampaikannya atau tidak, kan seperti itu. Jadi memang Allah juga seorang ulama ya pernah mengatakan, ya tidak ada satupun di dunia ini, atau tidak ada sesuatu pun, ya kan, termasuk Allah Subhanahu wa taala, yang lepas ya dari celaan, ya kan.
Orang-orang kafir mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah dicela. Dicelanya dengan cara apa? Mereka mengatakan bahwa Allah punya anak. Ya kan? Mereka mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah. Mereka mengatakan Allah itu satu dari tiga, tiga dari satu, dan segala macamnya. Allah pun dicela oleh orang-orang kafir. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang orang yang paling mulia dicela? Dicela juga. Bahkan berapa kali di Al-Quran dikatakan dia sebagai orang yang gila oleh orang-orang kafir. Apakah para sahabat dicela? Dicela. Apakah generasi setelahnya dicela? Semuanya dicela. Bahkan para malaikat juga dicela. Malaikat saja dicela. Jadi memang tidak ada yang bisa lepas dari celaan oleh lisan-lisan yang buruk. Maka tugas kita hanya dua. Tugas kita hanya dua. Kalau itu terkait dengan pribadi kita, bisa kita melawan, bisa kita bersabar. Tetapi tentu melawan itu lebih baik untuk meluruskan kebenaran kalau kita mampu. Tetapi kalau itu terkait dengan kebenaran yang banyak yang menyangkut kemaslahatan, maka diperlukan di sana jihad namanya. Jihad dalam arti kesungguhan untuk membelanya. Baik dengan lisan kita atau tulisan, atau kalaupun diperlukan, kalau memang sudah tidak bisa lagi, ya kan, diingatkan dengan cara yang baik, maka jihad dengan harta dan tubuh kita, artinya kumandangkan perang, kan seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, apapun yang kalian miliki dari kemampuan yang Allah berikan, senantiasa salurkan itu untuk membela kebenaran. Sebab itulah nanti yang menjadi modal kita, ya, untuk pede, ya, percaya diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Masya Allah, syukran Ustaz. Alhamdulillah. Ini berhubung menjelang waktu sholat Jumat, mungkin saya parkun atau nanti ke pental biasanya Ustaz. Lanjut Bang Player. Ya, saya menambahkan juga ya, gitu lah. Jadi suatu amalan juga bagi saya dan untuk yang lain ya. Jadi kalau kita pahami ya, secara perdebatan itu menjadi panas bukan karena kebenaran ya, tetapi karena ego manusia itu sendiri. Karena kalau kita pahami Rasulullah SAW hidup di tengah masyarakat yang keras, namun beliau tidak pernah membalas panas dengan panas. Justru ketika suasana memuncak, akhlak Nabi itu diuji. Itu semakin tampak. Nabi Muhammad SAW menghentikan perdebatan saat emosi muncul. Gitulah. Ketika diskusi berubah menjadi emosi, Rasulullah SAW tidak memaksakan argumen. Karena beliau bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, "An-nazaimun bi baitin fi rabdil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Aku menjamin rumah di surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan meskipun ia benar di situ. Sini kuncinya. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajarkan, mundur bukan berarti kalah, berhenti bukan berarti salah. Jadi Nabi Muhammad SAW diam lebih menyelamatkan gitulah. Ketika lawan bicara mulai kasar kan gitu, Nabi Muhammad memilih diam dan yang bermakna di situ. Dalam hadis riwayat Bukhari nih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Insyaallah. Lemah tetapi mengendalikan diri gitulah. Kan begitu. Karena kalau kita semakin terpancing emosinya, itu pasti ada orang yang kedua atau orang ketiga yang enggak kelihatan di situ. Insyaallah. Jadi tidak ada yang aku rasakan, Bang. Masya Allah. Berat ya Allah ya Karim. Aku mau nangis dalam hati, tapi mulut juga nggak boleh berbicara begitu kan. Mereka ngomong kotor tentang Nabi kita juga. Ya Allah kok bisa teman-teman ini. Astagfirullah ya Allah. Kalau kita pribadi yang diejek, diolok-olok, apa kata mereka, tolol, apa seperti itulah. Saya enggak merasa keberatan sedikit pun, tapi ketika ya Allah, ada si Magen David, ada siapa aja tadi? Ya Bang Rambe. Ada Bang Rambe. Iya, ada Bang Rambe. Ya Allah. Bang Rambe Masya Allah, betah beliau. Aku sebetulnya ya Allah, tapi ya udahlah, tidak kuat aku ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah.
Yang penting cara Rasulullah itu kita pakai, Bang. Kalau misalkan mereka itu mengeluh, udah tinggalkan aja gitu majelisnya gitu. Ngapain duduk bersama Siap, mereka? Ya kan? siap. Kan gitu. Siapun juga sama, yang saya lakukan itu mengendalikan diri dulu nih sebelum saya diskusi, kan begitu. Ya kan? Tapi Tapi memang kesalahan saya tadi itu, Bang Player. ya, Saya masuk di situ di Jamba, saya terima, saya kira Muslim. Nah, Tapi ternyata kan waktu awal tuh kan host sama Bang Rambi aja kan. Aku kira Komal Muslim. iya. Naik aku parkun agak lama. Ya. Dengar-dengar kok narasi hostnya kok tendensius ya. Ada temennya si Magen dinaikkan. Loh, wah Kristen. Terakhir siapa yang suka ngaku gurunda tuh? Iya si Elpran. Elpran, nah itu naik juga. Ya, ada si dia lagi. Udahlah keturun aja. Ya, Astagfirullahaladzim. Lanjut. ya teman-teman, ini kan udah mau Jumat ya. Saya sampaikan satu hadis untuk kita, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis sahihnya, ya, inna afdala ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya di antara hari-hari ya yang telah Allah ciptakan, Allah berikan kepada kita itu ada satu hari namanya hari yang paling mulia. Itu Sayyidul Ayyam, yang merupakan pemimpin dari hari-hari yang lain ya, yaitu hari Jumat namanya. Kenapa dia menjadi hari yang paling mulia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fihi khuliqa Adam. Pada hari itu Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, di dalam surga. Wa fihi ukhraj, ya, ukhrij, dan pada hari itu juga Adam keluar dari surga. Wa fihi udkhil, dan pada hari itu pun nanti dia kembali dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Yang kedua, fihi sa'aqah, kata Nabi, pada hari Jumat lah nanti akan ditiupkan sangkakala oleh malaikat yang bertugas untuk menghancurkan seluruh dunia ini ketika datangnya hari kiamat. Wa fihi nafkhah, ditiupkan sangkakala yang kedua kali untuk membangkitkan seluruh makhluk dari zamannya Adam alaihissalam hingga zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdiri di mahsyar kelak ya, di padang yang sangat luas untuk mempertanggungjawabkan setiap amalan yang kita perbuat ya. Lantas dari semua kejadian dahsyat ini, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita? Fa'aksiru alayya minas salati fih, maka perbanyaklah olehmu, kata Rasulullah, bersolawat kepadaku sebanyak-banyaknya ya, baik Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, apapun bentuk salawatnya ya. Fa inna salatakum ma'rudatun alai, kata Nabi, karena salawat kalian khusus di hari Jumat ditampakkan langsung kepadaku pahalanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas sahabat ketika itu bertanya, faqalu kaifa tu'radu salatuna alaika ya Rasulullah wa qad urinta, bagaimana mungkin Rasulullah salawat yang kami panjatkan, yang kami lisankan pada hari Jumat itu ditampakkan kepadamu sementara nanti kamu sudah dikubur atau dimakan cacing tanah misalnya dan segala macamnya. Lantas Rasulullah SAW menutup hadisnya dengan, innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas bumi untuk memakan jasad para nabi. Artinya jasad para nabi itu tidak akan disentuh oleh apapun binatang-binatang yang ada di dalam kuburan. Maka teman-teman perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kata Nabi, aqrabu ummati darajatan yaumal qiyamah aktsaruhum salatan, ya, orang yang paling dekat kedudukannya kepadaku pada hari akhir kelak
kata Nabi adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Karena kata Nabi juga, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Kita tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sering disampaikan khatib dalam setiap Jumat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepadaku dan banyaklah mengucapkan salam atasku, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan perintah salat dan banyak salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin juga Bang Sabar ya, aku mau berangkat Jumatan. Lanjut, Ya. Kun. Ya izin, saya juga mau turun dulu ini karena sudah 11:30 lewat. Saya izin hari Jumat ini masalahnya. Ya saya izin turun dulu ya semuanya. Ya Guru Nda semuanya, saudaraku muslimah. Ya izin turun. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana juga izin ya mau Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lah, izin semua. Turun semua ini. Ya, tinggalan cewek-cewek. Apa sekarang kita mau ngapain? Itu aja narasi Bang Juma aja deh. Ya, silakan. Mami ada nggak? Aku tak ada. Oh, tak ada ya. Bentar ya. Apa Kasri ada nggak Kasri? Wih, si Darel aja sholat Jumat tuh. Apakah Ani aja narasi? Si Darel aja sholat Jumat tuh. Aku noise, oi, nggak bisa. Bu Padi lagi di salon, guys. Iya. Di salon, habis ke salon terus camping ke hutan-hutan cari hantu ya kan? Ini Iya kan? udah cantik, masa lari lagi ke hutan, keluar ke pantai gitu. Ani, tega lo nih. Disuruhnya jadi hantu katanya. Sama hantu tadi. Abis cantik-cantik ke salon, dimodalin mahal-mahal. Terus Lari lagi ke hutan. cari hantu. Jangan dong. Orang diajakin camping cantik malahan ngidenya camping cari hantu. Agak lah, kakak sering. Ani mau dikasih sarapan makan siang Oten nggak? Aku cariin. Itu tadi Darul ada. Aku tuh jujur ya, aku tuh lagi merenung omongannya Pak Ustadz ceramah tadi pagi. Kayak itu aku banget sih yang diomelin gitu loh. Aku nggak nyimak apa kata Ustadz Hanafi. Katanya kita itu nggak boleh, makanya tadi aku kan nadaku nggak terlalu tinggi kan ngomong sama Ote. Hantu kali bah. Aduh, Masmu no, nggak Masmu begini. gas mulu no. Iya, dia pengen ngegas mulu. Nanti aku habis dari Jumatan, nanti habis diceramahin Ustadz kan, itu dia rada tenang, nanti aku ceramahin juga dia. Soalnya katanya gini, kita itu menyampaikan sesuatu sama Oten. Makanya tadi aku gregetan sebenarnya sama si Abang Sabar itu. Saya gini, kita menyampaikan, Otennya itu kejang-kejang, ya kan? Langsung kejang-kejang aja. Nah, sebenarnya aku tadi mencoba, kan dia tadi lagi panas tuh. Ketika aku dengan nada lemah lembutku, rupanya dia bisa tenang juga ya. Makanya kayaknya aku harus merubah cara bicaraku sama umatnya Paulus itu. Jadi ketika dikatakan katanya Nabi Muhammad aja nggak pernah mengatakan kafir kecuali di surat Al-Kafirun. Ketabok banget. Aku kan sering ngomong, Abang Oten. Sebenarnya mereka bahagia-bahagia aja sih sebut Abang Oten sama aku.
Tapi kayak Bang Jimmy aja kan sering aku panggil, ya Bang Otin, itu kan cepet ya kan. Tapi Pak Ustadz itu kayak, nggak boleh seperti itu Ani. Kamu mengakui bahwa aku adalah gurumu, tapi kau tidak mendengarkan nasihatku. Kayak seolah-olah secara tidak langsung dia mencat aku jadi murid ya kan. Benar nggak saudara-saudara? Jadi aku akan memperbaiki diri aku begitu. Ya sama-sama lah kita juga berubah. Ini emang murid bandel ini dipecat juga nggak kabur muridnya. Ini kayaknya gimana orang mau dengerin kita kalau cara kita aja nggak baik kan guys. Lah ya iya itu tadi. Makanya kayak siapa tadi siapa namanya tadi si rumah tua kan tadi ngeyel-ngeyel kan. Darel Tapi mau dengan sholat Jumat tuh nih Darel iya mau udah sholat dari Jumat. tadi. Aku udah baca tadi. Dari Udah hilang ya dia. Aku udah bilang. Udah hilang dia. Dia mau sholat Jumat ya. Jadi ketika kita mengatakan seperti itu, aku praktekkan kan tadi saat dia tuh panas kan, menyembah batu ada kakinya di neraka semua kakinya. Nah, aku mute, terus aku ngomong dengan nada lemah lembut, dia berubah juga rupanya. Kayaknya worth it juga, walaupun ya kalau seumpamanya dia lembutin tetap kesurupan kayak gitu ya, mending kita ludahi aja biar kita puas juga ya kan, puas hati kan, kita ludahi aja gitu. Nggak perlu ngeludahin kali, turunin aja langsung. Dia lagi mangap apa langsung kita kick. Itu kayaknya lebih nyesek. Kayak ngomong sepotong terus dicabut malaikat maut gitu ya. Iya mending kayak gitu kan. Kalau diludahin kayak nggak elegan sih menurut Ai. Iya betul. Darel ke rumahnya Bang Faruk. Oh ya nggak apa-apa lah si Darel. Mungkin si Darel juga kita ngomong apa dia nyambungnya kemana. Tapi kadang-kadang kita juga berpikir seperti ini. Kalau kita lembut-lembut sama mereka, tapi memberikan kesempatan mereka untuk mengungkapkan apa sih namanya? Semua orang Kristen Ani kita begitu. Kadang kalau Iya, kita bicara betul. kadang-kadang suka kemana-mana kurang Kayak ajar loh. dia kadang-kadang juga berceramah di sini, berkhutbah dia di sini. Jadi audien juga kan di bawah, bukannya bukannya semuanya itu berpikirannya itu logis dan cerdas. Kadang kebawa juga mereka. Nah, jadi ada kalanya mungkin kita harus memanage memanage omongannya dia, menyaring apa yang diomongin, apa yang perlu dipotong gitu. Sebenarnya kan kayak contoh kayak tadi, mempahamnya dia itu udah bahasa Indonesia menurut KBBI aja udah kayak melenceng dari jalur. Itu sudah tertulis, sudah dibuka, tapi tetap aja emang mereka musuhan ya sama Bibelnya sendiri. Susah juga sih, yang mereka bantah juga kan bukunya mereka sendiri. Begitu saja sih host. Dan sekarang tuh lagi ini aku lagi ya guys, animisme ya. anisme. Ya itu ajaran anisme. Itu paham anisme itu menurut Kang Chan ya, apa yang dia omongannya itu benar. Ya, dilanjut Mami, silakan. Apa yang mau disampaikan? Silakan, dilanjut. Ini kita lagi sesi keputrian ya, guys. Kalau dulu zaman sekolah kan ada kan, kalau setiap hari Jumat kan di sekolahku sih at least ada sesi keputrian. Kalau yang laki-laki Jumatan, yang perempuannya keputrian kayak gini nih. Bahas-bahas begini. Karena aku dulu sekolahnya di sekolah agama di MTS, jadi kalau hari Jumat libur kita. Oh, keren. Kak Ani di MTS. Ya di MTS. Jadi kalau kita orang kalau di MTS aku juga itu. Kalau aku ikut Jumatan MTS loh di MA. Kamu nggak itu nggak Jumatan? Nggak, di MTS MA tempatku kan MA-nya MA kejuruan, MA Madrasah Aliyah kejuruan kalau aku. Nah kalau di MTS dulu waktu sekolah itu Jumat itu libur
libur ya. Kayak tempat aku kan ada 2 sekolah Islam tuh, ada SMP Islam sama MTS. Itu sejenis tapi beda sekolah ya. Sejenis lah, sekolah Muslim. Di sana Muslim semua muridnya. Nah, kalau hari Jumat kita libur dan Minggu kita masuk sekolah gitu. Jadi kita nggak libur Minggu. Kayak iya gitu ya, kayak pesantren kan, kalau pesantren di mana-mana kan biasanya hari Jumat libur gitu kan. Liburnya Jumat gitu. Itu pondok apa Terus MTS? MTS, Pondok. MTS. Punya pondok loh, Pak. MTS. Ya. Aku Itu MTS Jumat sekolah nggak libur tapi ikut Jumatan. itu SMP Islam, ada SMPI namanya. SMPI, MTS itu setiap hari Jumat itu libur. Sabtu Minggu kita masuk. Begitu. Nah kalau di SMA pas keputrian itu kita kayak gini nih, habis sholat zuhur ngaji itu murotal ganti-gantian keliling, keren lah pokoknya, kangen kayak gitu-gitu ya. Sekarang mau ngaji depan orang malu mana ini? Yang tadinya lancar aja jadi grogi kan? Iya, disuruh ngaji Betul, depan betul. orang tuh aku malu banget, nggak tahu kenapa bisa ngaji, tapi ya Allah. Kalau dulu biasa kayak gitu setiap hari Jumat. Ya udah nggak pede lagi kita ngaji depan umum gitu ya. Iya. Jadi Enggak, kalau biasanya begitulah. MTS itu kan sejajar sama SMP ya. Biasanya sih Ya, kalau iya kalau makanya aku bilang tadi kalau MTS sama SMPI itu sama. Iya, itu. SMPI Cewek-cewek yang lain, sama cewek-cewek lain bukan aku. MTS. biasanya Tapi kalau aku pelajaran hari Jumat itu pondok pesantren gitu. Kalau sejajar sama SMP biasanya masuk, hari Minggu libur gitu dulu biasanya. dulu yang paling aku Aku nggak undang yang suka itu cewek-cewek. pelajaran pelajaran bahasa Arab, aku nggak suka. Sebabnya pas itu mudong Ih, sama banget Ani. Aku MTS kebalik-balik gue blow on banget bahasa Arab sekarang. lagi. Bahasa Arab ada yang ngajarin. Ya salam, banget banget bro. Masih hafal apa Kak Ida bahasa Arab? Gak tahu, aku tuh orangnya kalau lagi berlangsung itu pelajaran itu suka bodo amat gitu. Udah lewat baru ketangkep, terus baru ada ngerasa kurangnya kenapa dulu nggak belajar kayak gitulah. Iya. Terus kalau bahasa Arab ada bahasa jamaknya gitu ya. Ya kan kayak antum itu untuk semua orang kan ya. Subjeknya masih ingat, anak Itu antum nahwu antum. Iya. Nanti antum itu antum nahwunya itu nahwu itu Nah, iya. Kayak Pak Alayap Ilu Paklan gitu ya. itu nahwunya itu Iya. Pusing bahasa Arab deh. Enggak, kalau tahu kita bakal masuk ke dunia kayak gini, mungkin aku bakal belajar lebih. Dalam aja ya. Diperdalam lagi ya. Iya, kayak Kasri kan. andai ku tahu Udah kayak Nasar loh. kapan tiba ajalku. Kok itu sih? Jangan dong, sedih dong. Depong. Nggak boleh mengandai-andai yang Iya. gini loh, Emang udah jalannya ya guys. kata Pak Ustadz gini Udah nih, harus seperti itu. jangan kita membandingkan kita dengan orang lain, tapi bandingkanlah hari ini kita dengan hari kemarin, apakah kita lebih baik. Makanya ini aku lagi belajar, jangan mancing ya. Ini syukur ya. Ini siapanya Maria Teguh ini? Ini Ani Teguh, Ani Teguh. Ya salah, ini anisme ya, ini anisme. Ingat, anisme. Oke. Anisme. Ini kenapa bisik-bisik sih? Lagi sama bos. Bosku tuh di rumah terus. Terus kenapa bisik-bisik? Kamu tuh kayak whispering, tahu nggak? Kayak lagi berbisik. Tidak, oh tidak. Aku lapar. Makan. Saya mau makan. Kak, rencana bis aku pingin ngebontot ya, tapi aku mau makan apa coba? Ini ada ayam. Coba kasih inspirasi dong, masakan apa yang enak? Ayam. Ayam diapakan tuh enaknya? Daging semua. Silakan. Aku Silakan Mami. beli ayam Mami sebagai senior, nggak pakai tulang.
Oh, Mami. Dia apa? Yang pengen rica-rica Mami ayam Safa. apa? Kenapa? Mami Safa. Ya, Secara kenapa? tidak langsung Indah itu mengatakan dirimu senior itu Lu dirimu diem dulu Adi. Ini jangan diperjelas. Kenapa? Kenapa Kak Ani? Aduh, untung nggak denger. Udah nggak ada Untung siaran nggak ulangnya. denger. Udah dia. Ani uskut, Ani uskut. Enggak apa-apa. Tenang aja, santai aja. Aku enggak apa-apa. Tenang aja. Menjaga hati tetap tenang. Enggak Iya, Umi kepancing. Pipik, vibes-nya Umi Pipik kan, dia jadi tenang ya. Enggak apa-apa sih, nyantai aja. Iya. Enggak kepancing. Ani kadang-kadang juga bisa jadi kompor ya guys. Sebenarnya dia tahu nggak? Kalau enggak gitu enggak suka ya. Iya, Ani Terlalu sesuai monoton. kebutuhan. Iya. Ani sesuai kebutuhan, iya betul. Iya. Kalau kayak gitu nggak seru, monoton gitu. Biarin aja nggak apa-apa. Yang penting Ini loh. kan kata Pak Ustadz. Kadang-kadang aku tuh berpikir begini loh. Aku. Apa itu? Udah bawa kata Pak Ustadz lagi. Enggak Dari kan kata kalimat. Pak Ustadz gini. Ngomongnya Kan kata Pak sepotong Ustadz lagi. gini. Pak Ustadz gini, aku suka ingat. Yang bisa mengendalikan diri kita kan diri kita sendiri, ya kan? Nah itu. Ya betul. Tapi gininya itu nggak usah banyak-banyak. Asalnya kalau gini-gini itu sudah keoten. Jangan digedein apa Kak Indah? Iseng amat Kak Indah. Jangan digedein, aku kecilin aja. Bukan aku yang besarkan. Kak Ani. Jangan digedein Kak Ani ah. Kak Sri kemana nih Kak Sri? Lagi di salon, dia lagi menikmati pijatan-pijatan dari para terap. Masya Allah. Lagi Kayaknya dulu menikmati. Setelah itu baru dia pergi ke hutan cari hantu. Ya Allah, udah cantik-cantik ke hutan. Cari hantu. Tapi aku juga sedih kok kayak gitu. Dandan dulu udah gitu pergi ke Bunda Mami Safa. Ya. Tadi sebenarnya udah disebutin tuh tentang rekomendasi ayam daging untuk besok aku makan ya kan. Itu dimasak apa itu enaknya? Aku udah nanya tadi. Kurang tahu, paling rica-rica, apa ayam penyet, apa lagi ya? Oh, rica-rica best tuh Ani. Rica-rica aja nih. Rica-rica ayam, pedes itu. Tutorialnya? Bumbunya mam, speak. Nggak tahu, aku bisanya cuma makan doang. Wah, salah. Bener, aku cuma makan doang bisanya. Beli itu Ani, kalau di Jakarta di Indo kan ada kan toko bumbu. Kalau di Cina nggak ada ya? Tinggal ngomong minta beli bumbu rica untuk ayam berapa kilo gitu, Ani. Di sini. Iya kan? Ini enggak. Oh, di situ tak ada. Bumbu begitu ada, tapi kan bumbunya mana dia tahu rica-rica. Mana dia tahu bumbu rica-rica. Iya ada Bu Karyana. Oh. Naik Bu Karyana. Wih, aku Ibu nyalain naik. lagi. Naik Bu Karyana. Di Kalau sini sama nggak ada cewek-cewek, cowok-cowok, Bu. Cewek-cewek Nah, semua. diskusinya santuy. Ya, kita Naik, ngobrol Ibu. santai nih. Bisa-bisa masakan yang kita diskusikan. Iya, minta resep sama Ibu Karyana itu, beliau. Jalan pelayanan buka donasi lah, masalahnya apa sama kamu? Apa ini Yuli? Hah? Siapa tuh yang buka? Aku. Bu Maaf. Karyana kabur. Oh. Dia ngajakin Bu Karyana. Siapa tahu kita diskusi dulu tentang masakan kan biar akur dulu kan. Iya. Supaya nggak sensi sama kita gitu kan. Santai dulu diskusi masak ya. Aduh. Masya.
diskusi ketuhanan. Iya deh, diskusi masakan aja judulnya itu diganti. Masa diskusi ketuhanan? Tuhannya mau dimasak gitu maksudnya? Uma. Agak lain. Mangadar si Hotang, ayo naik. Ibu Dalilah silakan naik. Abang Cair Ndrong naik. Kakak Santika Naik, 73 boleh ayo naik. Naik ngobrol-ngobrol aja. Dan diskusi tentang masakan juga bagus. Apa? Dan diskusi tentang masakan juga bagus. Di sini aku jelek Ya ini kan lagi sesi keputrian guys. Kalau zaman aku SMA ini sesi keputrian. Memangnya sesi keputrian aja Kak Indah. Temanya sesi keputrian. Ini ada cowok minta naik nih Emnas. Kita naikin apa enggak? Ya terserah. Naikin. Ya silakan Ani. Naikin aja. Mana? Nggak ada kok. Sesi keputrian enggak tuh? Harusnya ini ada ustazah ini buat kasih insight. Mami lah jadi ustazahnya. Silakan yang paling bahaya yang paling dewasa kan Mami di antara kita berempat. Silakan. Bilang paling dewasa apa? Kesannya kayak apa ya? Cuma sudah salah dibilang tua dosa, dibilang paling dewasa nggak terima. Gimana lah? Enggak, Kak Ani itu Dia menolak tua ya. ini. Tapi ilmunya tua, Menolak mantep. tua dia. Dia sama buka karyanya tuh keren ya. Kak Ani aja yang ini, yang apa, yang narasikan. Aku nyimak. Gini, orang itu enggak semua apa yang aku tahu belum tentu Mengadar si Hotang naik. kamu tahu, dan apa Ani, yang ada kamu Mengadar. tahu belum tentu aku tahu. Bang Mangadar, selamat malam. Salah, siang. Bang Hotang, yo Bang Hotang. Bang Hotang. Gimana kabarnya Bang Hotang? Aku tuh malesnya tuh kadang-kadang baik-baik sama kaum itu tuh biasanya kadang suka baper sih, nggak senangnya itu. Iya makanya nggak bisa kamu pakai tone segitu. Ani Kuera naik Kuera nih, Abang Kuera naik Abang Kuera. Ya mumpung cewek-cewek di sini Kuera. Astagfirullahaladzim. Sama cowok. Ini Bang Mangadar mau ngomong nggak? Bang Mangadar, Bang Hotang. Selamat siang. Oi, Abang. Abang apa Bapak sih? Dia hanya mau kumpul-kumpul sama cewek-cewek. Nah, dari fotonya sih udah sepuh. Tidak di fotonya. Udah sepuh kan? Kabur lagi. Tapi ada dua cowok kan? Baru Mangadar itu aja langsung. Iya. Nggak tahu juga sih. Kayaknya dia tadi belum ngomong langsung kabur juga. Ada si Kuira juga. Nggak mau naik. Infak. Masak. Aku mau makan ini. Ramai sekali kan. Iya, mau makan. Noise itunya. Pancinya noise. Iya. Pancinya di mute dulu Ani. Panci mau noise Ani. Kayak ini kayak lagi banting ya masaknya. Iya nggak boleh. Aku naruh piring di dapur berisik aja kena ketegur loh. Apalagi kamu gerontang-geronteng, nggak boleh. Kadang aku pakai lempar loh. Piring terbang. Kadang aku pakai lempar. Iya.
Nggak, jadi gimana, mau dicariin nggak resep buat ayam rica-ricanya? Kamu punya bumbu lengkap, bumbu Indonesia? Ya nanti dilihat dulu, bisa dibeli Aku enggaknya cariin di ya. bawah rumah. Aku cariin ya. Oke, siap. Siap. Enak loh itu. Aku nggak bisa masak masakan Indonesia tau. Udah kelamaan di luar negeri ya kan? Kamu kalau masak, Ani. Kalau kamu masak itu, masak B2 itu gimana caranya? Biasanya kalau di sini masak B2-nya itu kadang dipanggang, kan ada oven. Nah, dibumbuin No, dulu. maksudku kamu gimana? Pakai apa aja atributnya? Kan itu kan semua bentuknya kan haram. Sarung tangan kan, biasanya pakai sarung tangan. Biar nggak najis gitu Ani. Kakak Iya. Sri, kakak Sri. Ini aku WA ya. Gini. Ininya. Ya, oke. Resepnya. Siap. Jadi Oke, kan lanjut. kalau atribut yang aku pakai itu kan biasanya kalau manggang nih, kalau manggang itu biasanya kan ada apa sih yang plastik, bukan kertas sih, itu apa sih namanya, aluminium foil. Naik Jux. Nih Jux, ada Kristen. Aluminium foil. Nah, aluminium foilnya itu kan ditaruh tuh di atas apa, ada kan piringnya sendiri kan. Aku kan punya piring yang kayak piring mereka sih, tapi emang aku khususkan itu untuk ini bab 1, pokoknya ngurusin itu. Kadang ada yang kotak kalau untuk di apa sih, di marinate itu ditaruh dulu di dalam kulkas. Biasanya aku pakai yang sekali pakai. Ada kan itu kotak yang sekali pakai gitu. Nah, setelah ditaruhin di itu ya. Halo, opung Singota. Udah. Opung. Bapak sadar. Opung. Opung, salam Opung. Salam. Bom. Iyalah, udah nggak usah diundang. Dia terima tapi nggak ngomong kayak mana. Lanjut Ani. Nah, jadi kalau untuk atributnya ya aku pakai apa sih namanya itu, celemek. Kan kalau aku sendiri pakai celemek, terus pakai sarung tangan sekali buang. Banyak sarung tanganku jenisnya. Ada sarung tangan sekali buang yang buat masak, ada juga yang buat apa sih? Ada beda buat makan. Buat makan sekali buat makan itu loh kalau libur kan. Nah, kayak gitu. Jadi kalau untuk itu ya kita jaga-jaga sendiri. Kalau seumpamanya untuk yang kayak sup, bos aku nggak pernah sih ngesup B2 itu, nggak pernah. Kalau mungkin bos lain biasanya sih pakai sup gitu. Nah, kalau sup itu lah repot itu. Tapi aku kalau sup karena pernah sekali aku bikin sup, aku lupa udah taruh garam, aku taruhin lagi. Nah, tuh asin kali. Mau nyalahin gimana kan? Nah, aku tinggal jawab aja. Aku kan nggak nyincipin, mana aku tahu, aku lupa, aku bilang. Itu katanya sih kayak rasa garam katanya. Nggak tahu 2 kali, nggak tahu 3 kali aku kasih garam itu. Azim, hati-hati bertensi tuh bapak orang. Jadi dari situlah dia kapok lah ceritanya. Aku bilang aku kan nggak boleh makan, aku nggak ngincipin, jadi aku nggak tahu. Jadi mohon maaf, aku bilang gitu. Masa ngincipin sedikit aja nggak boleh? Enggak. Sebenarnya sih kalau untuk pegang juga kita juga harus pakai sarung tangan. Makanya dia dengan berbaik hati kan, nah kasih sarung tangan ke aku. Gitu. Dan untuk teman-teman ya, apa, di sini kan ada salib gitu. Sebenarnya sih kalau kita kayak mau dihargai seperti itu ya kita lebih dulu menghargai. Dulu ini ceritanya dia ada salib itu diinikannya apa, kayak mandangnya itu kayak gimana, kayak tendensi nggak suka gitu kan, sampai berdebu segala macam. Kalau aku nggak begitu karena profesionalis kerja kan, dan aku juga nggak ikutan nyembah.
Jadi menurut aku sih sah-sah saja, ya kan? Jadi mereka juga menghargai dengan kayak aku pakai kerudung gitu. Alasan-alasannya kita juga harus menggunakan secara logis ya untuk menjelaskan supaya dia juga ikutan mengerti. Kenapa dengan salib? Kamu disuruh ngapain sama salib itu? Kan salibnya suruh dibersihkan. Oh, nggak apa-apa kalau salib mah itu kan cuman kayu biasa kan? Cuman kayu biasa, iya. Bukannya kita nyembah. Kecuali salibnya dari itu kan kulit babi, minyak babi itu baru. Jadi kadang-kadang kita juga harus mengkomunikasikannya ya. Jadi ngomong baik-baik sama mereka. Apa yang kita nggak boleh, kita saling menghargai aja gitu. Karena kan pertama profesionalis kerja ya kan. Dan di sini juga sih sebenarnya bagus ya hukum nggak kayak di nggak enak juga kan kita ngomong kan. Soalnya bentar lagi juga aku mau pulang sana ya kan. Nggak enak juga sebenarnya. Nggak kayak di kalau di tempat kita. Apa di Indonesia? Enggak. Di Indonesia. Jadi kalau di Indonesia kan ada bos yang kayak, oh kamu itu harus ikut gini ya. Kan kayak seolah ada tendensi memaksa, tapi di negara kita itu kayak hukumnya itu enggak tegas gitu loh. Ya kan? Nah kalau di sini, kalau seorang bos itu Natalan aja kayak kemarin kan ngajak mau Kristen kan pakai topi Santa disuruh. Harus. ya. Kalau di sini ketika kita nggak setuju nih kayak oh kamu ini ikut begini gitu harus begini, kita bisa itu udah kayak maksain orang. Itu ada hukumnya. Kalau dia melanggar, Ibu Karyana cantik. Kalau melanggar ya ada hukumnya sendiri. Jadi ditindak. Jadi di sini nggak sembarangan juga. Enak kan di sini? Oma? Kenapa? Kok Oma? Sebenarnya aku nggak boleh begitu. Karena apa? Itu negara Indonesia tercintaku. Kok agak lain Ani. Tapi aku rada kecewa dengan aturan-aturan yang mereka buat gitu loh. Iya, setuju kalau itu. Tegas gitu. Ya mungkin harus ada perbaikan lah untuk negara kita supaya apa? Kalau kayak gitu kan kayak jadinya kita kayak merendahkan hukum ya. Buktinya di sini kalau teriak-teriak ganggu orang di pasar-pasar itu sering kan, oh siapa percaya mancus itunya. Teriak-teriak di pasar dibiarkan aja. Coba kalau di sini teriak-teriak kayak gitu, dipoto, laporin aja tuh ke polisi. Langsung diseret. Kok keren Ani? Apa lagi si William? Negara Konoha tercinta dengan mayoritas kadrun. Apa si William? Jawab nih. Ya karena Indonesia itu terlalu baik. Jadi kayak memberikan toleransi kepada mereka ini udah kayak kebablasan. Jadi karena itu negara kita itu udah terlalu baik. Jadi karena terlalu baiknya, jadi dikritik sedikit sama minoritas kita itu luluh gitu kan. Harusnya kan kasih kayak di sini. Oten itu nggak mayoritas juga di sini, mayoritasnya ateis. Mayoritasnya orang nggak punya agama di sini. Naik lu Lai. Naik. Di sini mayoritasnya bukan oten ya, tapi ateis, orang yang nggak punya agama. Paham itu? Paham. Ateis, bukan oten, Kristen. ateis. Dengar. Kalian mayoritas, tapi kalau cerdas dengan oten, naik. Coba tes kecerdasanmu, ayo naik. Naik dulu, kita diskusi dulu. Kecerdasanmu sampai di mana? Yang Di klaim sini cuma cewek-cewek doang ini. klaim cerdas silakan naik, ayo William silalahi. Cerdas kok kayak gitu bahasanya. Nah, ini kayaknya Gimana? aku dulu kemarin sebelum aku suka nyimak apologet ya.
Aku pikir itu Oten itu ajaran Nabi Isa. Iya, aku Waduh. berpikir iya benar sebelum ini mungkin ini Nabi Isa gitu kan. Ini kan mereka kan ininya ke Nabi Isa ya. Apa Yesus gitu kan. Pas denger-denger ternyata memang salah. Nggak ada urusannya dengan Nabi Isa. Ya, Bahkan ada gitulah. gereja yang namanya Gini Isa loh. Al-Masih kan. Ya, Ya gimana? betul. Jadi liciknya mereka itu seperti itu. Ketika mau mempengaruhi umat-umat muslim yang awam, dulu aja mertuaku dan pendetanya mengatakan bahwasanya, kita itu sama aja, walaupun kamu masuk ke Kristen pun, itu juga kan ada Nabi Isa. Bukannya kalian juga percaya sama Nabi Isa? Kita kan sebagai umat muslim kan, kita batal jadi muslimnya kalau kita nggak mempercayai Nabi Isa, ya kan? Iya betul. Sebagai nabi tapi bukan sebagai Tuhan. Tapi kan karena aku pada dasarnya aku sekolahnya di MTS kan, aku pernah disebutkan sama guru aku kan. Aku kadang nanya sama guru aku. Nah, aku tahu itu katanya yang laqad kafara allazina qalu Isa ibnu Maryam itu loh. Nah, itu kan. Jadi aku tuh, loh, Tuhannya kok 3 gitu kan. Jadi Nabi Isa tuh bukan Tuhan, tapi dia utusan Tuhan. Nah, ketika aku gali lagi, dia hanya bunglon aja, pura-pura. Iya. Ya sempat itu aku berpikir memang kan dulu kan ada hari Isa Al-Masih ya dulu ya kalau nggak salah ya. Iya. Betul. Iya. Betul. Ternyata pas sekarang ada para apologis gini, ternyata begitu ceritanya. Bukan Nabi Isa, bukan ini, tapi Isa yang disalib, bukan Nabi Isa yang diangkat ke langit. Bukan. Sempat kayak masa iya? gitu ya kita ya. Kayak keprank gitu sama mereka Keprank kan? gitu. Iya. Keprank banget lah. Itu kan cara-cara bunglon biar supaya kita kepengaruhan. Betul. Sebenarnya kan mereka tuh kayak ajaran ini kan, bukan kayak ajaran, memang ajaran pagan kan, yang dewa menyerupai manusia. Betul. Waalaikumsalam, Sofian. Jangan karena udah jelek agamamu di publik lintas kau cari-cari kejelekan agama orang lain. Yang jelek itu isi Bibelmu, William. Isi Bibelmu. Karena di Amsal 7 nomor 18 dan 19 itu kalau dibaca di sini rungkat itu Komal. Jangankan kita orang, TikTok aja sensi loh sama bahasa itu. Coba kau baca dulu. Betul. Dicatat William. Amsal 7 nomor 18 19 itu. Parah itu William. Kalau aku ceritakan, kau nanti menyimpulkan bahwa itu ceritanya kakek Sugiono lagi. Aduh, Mimi-chan. Aku invite Mimi-chan ya. Mana tadi? Peristiwa bom Bali semakin memburuk citra Islam di mata dunia. Di mana pernah nggak sih William dengar kata Pendeta Mel Atok, di mana ada kantong kekristenan, disitulah keburukan, disitulah ada keburukan. Itu Mel Atok loh yang ngomong. Aku hanya mengutip saja sih, karena mengatakan bom Bali itu berapa orang yang meninggal, paling 100-200. Bagaimana dengan Poso? Ribuan, William. Itu apa? Ajaran kasih kan? Jauh Palestina. Ajaran kasih kan itu? Yanhar ini siapa ini? Pencet apa mau naik? Silakan lanjut Ani. Jadi kalau mau cerita kejam-kejaman, bagaimana perang salib, sesama kalian aja perang. Gimana sih cerita kita bom Bali? Bom Bali itu hanya oknum 1-2 orang doang. Ini ada peristiwa di Irlandia itu antara Katolik sama Protestan itu kan, aduh itu. Betul. Main becak-becakan bacok maksudnya. Iya. Jadi kan perang salib itu gimana itu kan? Januar. Kau nggak kabar, makanya kamu bicara tidak pakai nalar selain dengar katanya dan katanya. Si paling sok tahu.
Si paling William, pakai nalar. kalau kamu emang tahu, udahlah. Nalarnya di mana? Tuhan aja tuh. Kalau kamu ini, aku males lah baca-baca typingan. Jelek bahasamu. Padahal itu bahasa kasihmu kan? Tapi ada loh di dalam Bible itu ceritanya katanya beritakan pada si Anu. Si Anu itu apa? Masa di dalam kitab suci kok nggak jelas gitu? Pada siapa coba itu? Coba Mami Saba ditafsirkan. Gini kan, kadang Oten kayak model apa para apologis debaters gitu kan hanya menyampaikan isi Bible gitu ya. Kan? Tapi kok dikiranya apa? Menghujat lah segala macam. Padahal kan mereka cuma menyampaikan isi Bible mereka kan. Enggak, apologit kita tuh cuma membacakan sesuai narasi yang tertulis. Bacakan Begitu Oten yang baca, tertulisnya apa? Kan nanti yang dinarasiin tuh apa gitu. Itu kan kalau Oten. Jadi kelihatan kayaknya mereka nggak pernah baca kitabnya sendiri ya, nggak pernah buka Biblenya sendiri, cuma dikatakin doang tiap hari itu. Ya kayak yang lain itu mau bacain doang, Coba nyampein doang. Ini bisa loh kitab loh kayak gini isinya gitu kan. saat membaca ini, ya kan? Coba bisa nggak kita tidak menghujat saat membaca ini? Blur. Mami Safa bacain, Mami Safa. Mami diplesetin, Mam. Sungguh BODO umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anakku. Astagfirullahaladzim. Tulu. Terus umatnya pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi untuk berbuat baik mereka tidak tahu. Oh, Mak. Antara Tuhan dan hamba tuh saling menghujat ya. Bahasanya penuh kasih, weh. Kasih banget ya. Menghujat. Masa BODOH disebut-sebut? Jangan gitu. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Ini kita nggak ada yang saling denger, gimana ya? Delay apa gimana sih jaringan kita ini? saling tiban omongan. Jaringanku di Mr. Chal muter-muter dia. Lanjut Ani, Mami silahkan. Nita Silvi. Nah nih Mami. Silakan Mam. Kok muter-muter kayak ini? Nah, Nita Silvi. Mami, Oma rungkat nanti. Suara bocil, kagak boleh. lain. Mami kan ngomongnya kayak gitu, Mami nggak mau nyebutin BODOH. Bacalah dulu lah, Mami. Emang aku tadi bilang B2 ya? Enggak. Tadi nangis, Enggak. ada seorang kecil nangis. Oh iya, itu bukan aku. Sungguh bodoh umatku itu, mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak-anak TOL. Ngerti ya, mereka pintarnya. Ini kata Tuhannya ya? Ini kata Tuhannya ya? Menurut Kristen ini Tuhan yang berfirman. Itu Tadi sekali ya. Tuhan kok bisa begitu sama hambanya ya? Berarti nggak pengasih dong, nggak maha pengasih dong kalau kayak gini. Iya kan Kak Ani? Enggak. Betul. Enggak kan, nggak ngajaran kasih dong kayak gini. Kok Tuhan bisa berkata gitu sama umatnya? Sedangkan di Islam di kita, ya kan, Tuhan itu kan maha pengampun, maha penerima tobat. Sebesar apapun kita melakukan dosa, selama kita mau bertobat ya diterima kan? Ya tapi kok itu kayak gitu ya, bilang-bilang umatnya bodoh. Kalau di Islam kan, hai hamba-hambaku, gitu kan.
walaupun kita mau kelakuan kita udah kayak apa gitu kan, tetap aja hai hamba-hambaku begitu kan. Allah berfirman gitu kan, dan dengan bahasanya yang aduh santun banget gitu kan kalau bahasa Al-Quran itu. Berasa jadi anak kesayangan ya kan kalau kita baca itu kan, baca Al-Qur'an kan. Iya. Kayak disayang banget gitu sama Tuhan Iya. kita mah. Hai hambaku begitu kan. Ini masa umatnya dimaki-maki kayak mana laut? Betul. Mami Safa baca dulu. Itu anjuran untuk diperbolehkan berbohong dalam kekristenan. Mereka bilang umat Islam tuh boleh berbohong dalam 3 hal. Dan mereka sendiri semua hal bisa berbohong. Parah. Nomor 7. Berbohong dalam Islam tuh kan hanya untuk melindungi kan. Misalkan nih Kak Indah mau dibun-bun sama Kak Ani. Terus Kak Ani nanya, "Mami siapa?" Uma? Enggak, ya misalkan. Misalkan. Dia aku pasti bilang, "Enggak dong," gitu kan. "Oh, enggak ada." Aku bilang, "Aku enggak lihat," gitu kan. Masa aku bilang, "Iya ada tuh Kak Ani itu tuh." Enggak mungkin kan. Makanya semacam itu Kalau berbohongnya gitu langsung ku cekek kan. Indahnya Iya. langsung ku cekek ya kan. Terus antara suami dan istri itu misalkan ada masakannya misalkan nggak enak nih Kak Ani nih, misalkan masakannya Bang Saber nih, Bang Saber kasih kan Nasi garam sampai 3 Nasi garam 3 kali kan tadi ceritanya. Gitu kan. Pas dimakan sama Bang Saber kan enak masakanku kata si Ani kan. Sayang enak nggak masakanku gitu kan. Terus kata Saber enak saya. Enak. Padahal asin kan gitu. Itu boleh itu bohong kayak gitu. itu menyenangkan hati istri kan, boleh kan? Iya, pas dicoba sendiri sama si Ani. Kejang-kejang dia. Pas dicoba muntah-muntah. Iya. Kan malu sendiri kan jadinya. Iya. Tapi kata Saber enak gitu kan. Walaupun dia setengah mati telan ya kan. Iya, untuk menyenangkan hati istri. Bukan berbohong dalam hal apa dulu yang si berbohong itu. Kalau untuk kebaikan itu kan namanya kebaikan kan, berbohong untuk kebaikan kan. Betul. Ya kan? Nah, lanjut Kak Ani. Kelar masaknya. Belum jadi kayaknya. Aku udah kirim itu resep. Kamu mau bikin nggak itu ricanya? Aku boleh. Tapi aku nggak doyan masak loh. Asli. Aku tuh nggak suka kalau masak tuh, jarang aku. Kayaknya gimana ya? Ribet kali kalau beres-beres aku baru hobi. Tapi kalau masak kayak kurang aku tuh. Suka sih cuman kurang gitu, jarang. Kenapa bisa begitu ya? Kak Indah bisa masak ya? Kak Indah suka masak ya? Aku suka tapi mut-mutan. Aku kan namanya juga Capricorn. Aku mau Iya. mood. Iya. Aku juga begitu, mut-mutan, cuman moodnya lama gitu. Bisa sih masak, cuma harus nunggu mood dulu gitu. Kayak gimana, ribet kayak gitu ya. Nah, ini memang bukan istri yang contoh yang baik ini. Nge-lag aku nih. Di Kak Indah hujan nggak sih, Kak? Panas, hardang, taing. Hot. Kak Indah di Jakarta apa di Bogor ini? Jakarta apa di Mau Bogor? dibagi-bagi nggak cuaca dinginnya? Sukabumi. Aku masih di Sukabumi. Bekasi panas hari ini. Aku ada rencana ke Bekasi loh, tapi nggak tahu kapan. Buat Cibitung. Belum tahu nih, mungkin akhir bulan apa nggak tahu deh aku. Tapi ada rencana ke sana. Ke rumahku ya, ke rumahku ya. Insya Allah. Tapi aku di Cibitung ya, di Bekasi Timur. Oh, ke Bekasi Barat lah. Iya.
Ini belum kelar kan nih? Belum. Aku kalau makan lama, soalnya nunggu dingin. Udah makan aja, emang masak apa jadinya? Tapi kan itu buat besok aku. Wah, rica-rica sama mie jauh banget kan. Jadi Kan nggak nanti jadi Mas? malam itu bikin rica-ricanya. Jadi dong. Kurang sedia beli ayam kok. Sebenarnya sih kayak oten-oten di Indonesia ya, ngomong katanya oh bebab satu itu enak bagus, tapi orang-orang di sini kebanyakan nggak mau makan bebab satu karena apa? Di situ banyak apa kolesterolnya yang jahat, sesuatu yang nggak baik-baik ada di situ. Mm-mm. Bos aku aja kan oten, tapi dia cuman seminggu itu paling sekali gitu, kadang seminggu nggak pernah sama sekali. Nah, B2 ya. Mm-mm. Di situ Kak Ani banyak orang Indonesia Kak Ani. Di tempat Kak Ani banyak orang Indonesia. Mami kapan mau ke Jakarta tadi katanya? Banyak. Akhir bulan insya Allah deh. Akhir bulan mau ke Bekasi. Insya Allah. Ya berkabar. Kita kopi darat. Kita nobar. Di Iya, tempatnya nobar. Kak sini kan ada itu, ada room nyanyi kayaknya, room karaoke ya. Ini katanya belum jadi tapi Oh, jadi. mikrofonnya hancur sama dedek kamu. Oh iya. Coba Ibu Apa Padi mana yang belum jadi? Udah jadi lah. Mic-nya pun aku udah beli lagi. Oh, udah beli. Oh, udah siap. Mantap. Mikrofonnya doang kemarin nggak ada. Soalnya dilempar-lempar dedek. Noise banget aku ya. Nggak aman. Yalah, ini kan lagi room bebas, santai. Aku lihat itu disepil sama Suara itu sama panciku pun terdengar kok. Ya jelas banget, noise banget pancinya. Mm-mm. Iya, harusnya di mute dulu tuh panci. Wah kalau itu pasti di-kick tuh sama Kak Ida tuh. Enggak Ida. bagian kalau duta Kemarin- di kick itu si Friendly doang, yang lain enggak lah. Kemarin itu ya, aku mendapatkan curhatan ya. Ini curhatan dari seseorang yang menggunakan foto profil karate. Jangan sebut namanya. Iya, siap. Di sini setelah aku bilang, kenapa kamu pakai foto ini? Kalau mau naik ke sana jangan pakai foto ini ya. Aku pakai akunnya Bang Sabar, aku DM-annya. Dia menganggap aku adalah Bang Sabar. Ya, yang waktu itu kan kejadian di Komal kan, yang ada akunya kan, oknumnya itu kan maksudmu yang itu kan, Ani. Cewek orangnya cewek, bukan itu. Oh bukan. Ya lanjut. Nah, cerita aku jelasin kenapa kita nggak respect sama sekali sama orang itu. Terus dia mengatakan, emang kenapa aku kasih screenshotannya waktu itu. Terus udah gitu, oh kok begini ya, dia nggak tahu kan. Aku bilang, loh kamu menggunakan fotonya itu emang kamu tahu siapa dia? Enggak, kita cuman hanya ngefans aja. Oh, Ngefans Oke. sama orang kayak gitu. Emang ada kelebihan apa orang itu rupanya? Sehat, kelebihannya tuh sehat. No, kelebihannya sering lempar donat. Kelebihannya tuh sehat dia. Ya lanjut Kak Ani, lanjut. Kemudian dia itu nggak tahu kalau itu aku yang pakai. Dia selalu panggil aku abang. Dan akhirnya aku nggak nyaman kan panggil abang mulu kan. Kira kamu ngaku. Karena apa?
dia ngaku muslimah, tapi ngasih lope-lope banyak banget ke akunnya itu. Aku bilang gini, mohon maaf, aku bukan si abang ini, tapi aku ini istrinya. Aku screenshot milik akunnya, ketawa-ketawa. Duh, kewalat aku jadi batuk kan. Setelah itu dia itu katanya, enggak, itu dia mungkin dia enggak laki-laki. Udah, nanti buka aja ke Komal, aku bilang. Aku pakai, udah gitu dia nyimak di bawah, aku ketawa ketiwi. Rupanya saya kalau itu aku yang pakai, yang dengan sama dia itu aku, nggak lain. Dan dari kesimpulannya ini, tidak semua orang yang menggunakan PP itu tahu kejadian dan tahu masalah. Dia hanya orang-orang yang ikut-ikutan saja. Ngenes ya? Coba spill nih, cewek itu nih. Di akunnya Bang Sabar kok. Masa aku harus ganti Namanya akun aja. dulu? Enggak. Kamu chat aku siapa namanya. Oh, oke. Tuh namanya. Nggak kenal aku. Sekarang kan udah ganti dia. Udah ganti nggak dia. Nama sekarang foto profilnya. Nggak pakai foto itu lagi. Dia nggak paham ceritanya gitu Fani. Kronologisnya ya nggak paham, asal pakai aja gitu ya. Ngefans. Ngefans sih sama orang kayak gitu. Secara keilmuan kurang, secara narasi diksinya berantakan. Apa coba yang di fansin gitu kan? Aku kalau ngefans ya minimal cantik lah, kalau lu nggak pinter cantik gitu. Mungkin donatnya kali. Mungkin donatnya dia. Yang donat. Cantik enggak, pinter apa lagi, ya kan? Cuman modal congor. Tadi pagi aku nonton diskusi dia. Males. Bertahan semenit langsung begah. Langsung diganti, matiin handphone, nggak suka. Cuman maki-maki doang. Aku pernah satu komal sama dia. Apa ini? Dan dia tidak tahu itu aku. Kamu pakai akun Dan yang dia mana? tidak tahu itu aku. Ada akunku banyak. Oh. Aku tuh banyak natur, kayak Bang Sabar aja udahan. Akunku tuh banyak. Sebenarnya akunku tuh rada anti tombak ya. Banyak yang nombak tuh kayak nggak seberapa. Aku dulu jarang kena PL. Tapi kalau sekali kena PL waktu itu keras sekali itu si pendeta Ahyas, hilang akunku. Lama berapa? Berapa lama? Itu Kak Indah, ini baru ini lagi ya akunnya ya yang ini? Iya kan baru bangkit, 3 hari kena PL. Itu yang tanggal 27 katanya baru bangkit, itu yang mana? Udah salah, itu Bang Sabar 7 dia. Iya pikir aku lama banget tanggal 27. Iya kan, aku udah komen kemarin tuh, tanggal 7 kali. Yang ini kena PL sama yang Kadang dia yang DPW ya? DPW ya? Iya padahal udah bangkit itu, tapi masih make yang 02 aja Bang Sabar, itu kenapa nggak tahu. kena PL terus. Restrik kan, sama akun 02 juga restrik terus. Jadi kalau udah restrik 3 kali, rungkat aja, rungkat nyalain lagi kayak gitu aja tuh, sampai hilang sendiri. Makanya hasil penelitianku aku laporannya begitu, karena aku kemarin udah DM-an sama yang penggunanya gitu, pengguna foto itu.
Aku udah DM-an dan dia tidak menyangka itu adalah aku. Dia merasa dia chattingannya sama abang-abang, makanya dikasih lope-lope banyak kali. Serius. Woi, jangan mute woi. Iya, Tunggu iya. cocok. Ini bisa dimasukin gitu. Kalau Kenapa? ada ustazah enak nih, kalau ada ustazah enak. Siapa dong? Ini aja Kasri, Ustazah. Silakan Boleh Ibu taruh Padi. Kasri. Ibu Padi. Mami Iya. lah. Ada. Mami suaranya kayak Umi Piping. Noise me. Aku tuh nggak bisa bernarasi. Aku tuh lebih baik bertanya. Kalau bertanya aku mau. Kalau bernarasi aku bingung narasi apa. Kalau bertanya aku seneng malah bertanya. Kalau bernarasi Ya, aku tanyalah. Tanyalah aku, cantik nggak Ani gitu. cantik lah, masih ganteng. Kalau ganteng mah sabar meren. Kalau Kak Ani cantik ya gimana dong? Maksudnya? Kalau Kak Ani ganteng ya gimana dong? Kak Ani itu kan pasti cantik perempuan. Indah. Seperti hadir. Iya. Tahu nggak sih? Aku tuh seneng banget ya sama orang-orang yang kayak sok-sokan. Aku dulu pernah ada orang itu ngaku-ngaku apa? Gimana ya kalau nyebut